Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali guys di channel Trader FX. Oke, kali ini kita akan share kembali bagaimana kita membuat narasi di goal untuk hari Selasa ya. Sekarang hari Selasa tanggal 18 Februari. Nah, oke, sebelum saya menarasikan atau menganalisa untuk hari ini, teman-teman bisa dicek video analisa goal saya yang saya share di hari Minggu ya. Di hari Minggu, jadi begini, tepatnya di menit 13 sekian sampai 14 menit. Nah, seharusnya kalau nonton sampai di menit itu, teman-teman juga akan dapat buy ya harusnya. Ini saya katakan kemarin di video yang sudah saya share, ya di menit 13 sekian lah pokoknya sampai 14 sekian ya, di ujung-ujung video itu saya katakan kita akan bisa mencari peluang buy ya kan, karena saya berasumsi bahwa goal sebelum turun dia akan naik dulu ke sini baru kemudian mungkin turun. Nah kan, kemungkinan akan turun dari sini. Kalau misalkan goal ini nanti naik dan ini di break, baru kita akan membuat narasi ulang, begitu saya katakan. Nah kan, nah kalau misalkan nanti ke sini dan ada konfirmasi untuk sell, baru kita akan sell. Itu di video yang saya share di hari Minggu. Dan buy-nya di mana? Nah, saya menandai ini fair value gap kecil di H1 ini. Nah, ini saya bilang kalau kan kemarin di hari Minggu ini sebelum hari Senin jalan kan candle kan terakhir di candle merah ini. Nah kan, maka saya katakan ketika nanti ada candle yang mampu lolos atau break close body di atas fair value gap ini, maka kita akan cari buy kalau dia kembali ke zona ini, ke fair value gap ini, dengan target ya atas tadi. Oke. Nah, kejadiannya kayak gini kan, ceritanya lihat, ternyata candle yang pembukaan ini dia langsung menghentak ke atas seperti mau break, ternyata balik lagi turun ya kan, balik lagi turun dan close di bawah. Malah candle kedua ini hijau ini ya kan, yang hijau ini tidak mampu break, hanya touch aja ya kan, hanya menyentuh aja. Kemudian yang candle ini baru dia mampu close body, namun dia nggak langsung balik lagi ke sini guys ya kan. Dia break ini nggak balik lagi ke sini, dia naik lagi dan membuat fair value gap lagi di sini ya kan. Nah, ketika dia mulai turun, nah ini sweep. Nah, ini kan sweep nih. Mana sweep? Nah, ini sweep. Maka kalau ada sweep seperti ini, biasanya fair value gap yang paling dekat dilewati. Nah, ini dilewati dan benar langsung masuk ke sini. Nah, kemudian tinggal kita turun aja ke time frame M5 setelah nyentuh sini ya kan, cari konfirmasi ke M5 ya. Kita coba ke M5 yang kemarin. Oke. Nah, di sini lihat di sini, di sini turun nyentuh, ngambil liquidity dan membuat change of character ya kan, break di situ. Nah, setelah break di situ ya kan, atau kita bisa langsung buy ya kan, langsung buy ketika sebentar. Nah, langsung buy ketika ini mampu membuat change of character, tapi jelas SL-nya agak jauhan di sini. Nah, kan, atau yang paling benar itu di sini ketika dia sudah break ini. Nah, di sini gimana ya, setelah close candle yang ini, apa ini membuat CISD ya kan, CISD di sini. Ini adalah CISD-nya. Oke. Dan ketika harga candle ini mampu turun ya kan, nyentuh ini di sini, nah kita bisa buy. Nah, SL lebih sedikit. Nah, oke. Kalau misalkan ketinggalan di situ di mana gimana? Nah, ini masih ada ini. Dia membuat ini ya kan,
rally base rally, dan ini juga ada fair value gap. Nah, di sini kita bisa buy juga. Saya juga dapat di sini kemarin. Oke. Nah, gitu. Nah, sekarang oke ya, gitu aja untuk yang sekarang. Yang kemarin maksud saya. Sekarang kita kembali ke H1 lagi. Ke daily dulu lah ya, ke daily. Ke daily. Jadi kondisi daily seperti ini candlenya. Oke. Nah, ini. Oke, di sini tidak sweep ya. Ini tidak sweep. Ya naik, berarti ini adalah low run liquidity, dan sekarang sudah masuk ke supply-nya daily. Namun apakah bisa langsung sell? Nah, kemarin kalau kita mau nge-sell kurang ini ya, nggak ada konfirmasi untuk sell. Ini kembali ke H1. Nah, ini sekarang set B. Nah, sekarang set B, jadi gini, dia naik terus set B kan nggak mungkin dia langsung gini, kan agak gimana gitu. Seharusnya dia tuh set B naik dulu gini. Oke, gitu. Kayak ini sekarang sudah saya gambar kayak gini. Jadi apa namanya, harapan saya itu gini, dia naik membuat pijakan di zona sini, terus kita bisa ambil buy lagi. Nah, nanti kalau di sini ada konfirmasi sell, bisa sell ini gitu. Ini harapan saya gitu. Nah, kalau misalkan di sini nggak ada pijakan, ini untuk apa namanya, perspektif bahasa tuh ya, nggak ada pijakan itu apa ya, nggak membuat fair value gap, nggak membuat order block gitu ya, nggak itu ya, nggak ngambil buy. Kalau misalkan di sini nggak ada, kalau ada nanti kita bisa ambil buy sampai ke sini targetnya. Nah, di sini nanti kalau ada konfirmasi sell, kita akan sell gitu. Karena begini, ada beberapa pandangan. Misal di sini ya, di sini naik terus membuat pijakan, tapi kalau misalkan pijakan di sini ini ternyata tidak digunakan untuk naik ke sini, dia sudah langsung naik aja ke sini. Nanti kalau kita nge-sell di sini ya target di sini dulu. Paham ya maksud saya? Kecuali kalau misalkan di sini membuat pijakan terus diambil, digunakan untuk naik ke sini, berarti di sini kan sudah nggak fresh ya kan, berarti kita bisa target agak lebih jauh. Tapi ya harus hati-hati di sini. Kalau misalkan ternyata masih mampu menahan harga, ya kita harus, ya intinya pasang SL lah gitu ya. Nah, jadi untuk saat ini saya tuh berharapnya tuh begini. Nah, di sini kita tunggu ada konfirmasi ya kan gitu. Kalau nggak ada konfirmasi ya nggak usah gitu guys. Ini harapan saya di skala time frame H1, karena kalau nanti dia mampu lepas ke atas di sini ya, ini break ini kemungkinan malah gini ya, malah ke atas gitu. Jadi nggak akan turun lagi, berarti cukup sampai di sini ini koreksinya gitu guys. Kurang lebih pandangan saya untuk goal hari ini. Jadi kita juga mempunyai beberapa zona ya. Di zona sini nanti kalau sudah break dan meninggalkan pijakan, kita bisa mencari entry scalping buy ya. Dan kalau nanti di sini ini ada dua macam. Kalau nanti ada konfirmasi sell, kita bisa target sell. Kalau di break bisa mencari buy, kan gitu ya. Nah, bagaimana kalau ternyata dia langsung turun? Sebenarnya ya, secara logika kan dia menghentak ke atas, terus kemudian apa namanya, membuat ZB. Kan seharusnya ini kan flag ya, flag. Seharusnya nggak mungkin kan dia habis flag langsung turun. Harusnya kan langsung masih ke atas dulu. Nah, ini gini. Kan kalau kita dalam kondisi seperti ini, kita kenapa nggak ngambil sell ya? Ini kan sideways dari ada tiangnya seperti ini disebut flag.
Jadi kalau ada seperti ini biasanya dia akan naik lagi. Naik dulu lah kalau sebelum turun. Nggak mungkin kan habis kayak gini langsung turun itu, ya mungkin aja, cuman aneh gitu, ya kan? Jadi mending kita kalau mau nge-sell tunggu biar naik dulu. Nah, kuncinya setidaknya kalau kita masuk ke daily itu kuncinya gini. Kalau kita mau cepet-cepet cari peluang sell, ini sudah saya tandai juga. Kita mempunyai ini previous daily high. Nah, setidaknya ya harus di sweep itu. Kalau misalkan nggak nyampe ke zona sini ternyata nge-sweep previous weekly daily ini gimana? Ya udah, berarti kita akan mencari peluang sell setelah dia nge-sweep previous daily high ini nih. Ini kita hapus saja biar enggak, nah kayak gini. Kenapa kok harus nge-sweep ini? Nah, ini adalah liquidity atau buy set liquidity yang seharusnya diambil untuk bahan bakar menuju bawah, kan gitu ya. Kalau misalkan ini belum diambil ya jangan. Nah, terus konfirmasinya gimana? Jadi kalau ini di sweep, setidaknya di H1 nanti juga membuat pijakan sell gitu. Ya, paham ya? Saya nggak usah jelasin lagi lah pijakan itu apa, kan di video saya sudah sering saya bahas. Dan intinya pijakan itu atau misalkan nggak membuat pijakan, setidaknya ini mampu di break. Ini ada yang close di bawahnya fair value gap ini. Misal dia habis nge-sweep nih ke atas, terus lalu terjun. Nah, ini harus misalkan di sini ini sudah dipakai semua untuk nge-break di sini. Ya udah, berarti kita bisa mencari peluang sell di sini. Dengan syarat ini sudah di sweep previous daily high-nya. Oke. Kalau belum ya artinya kalau main-main di sini gini, kalau saya ya, kalau main-main di sini gini, saya masih ragu untuk nge-sell gitu. Karena ya belum mengambil apa-apa. Ya gitu ya. Oke, saya rasa cukup untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.